Ayo silakan masuk ya. Makasih Bu. Silakan duduk Kak Syifa. Terima kasih ya Bu. Baik, Kak Syifa, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Gimana tadi di perjalanan, ada halangan nggak? Kebetulan hari ini jadwal yang khusus saya ambil untuk konseling ke ibu. Jadi karena weekday jalanannya lumayan sepi sih. Alhamdulillah, lumayan. Iya, jadi kesininya nggak perlu macet-macetan. Sebelumnya izinkan ibu memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Adinda Aisyah Aulia, selaku konselor yang akan bertugas pada hari ini. Lalu kakaknya atas nama Kak Syifa Khairunisa, apakah betul? Iya, betul sekali. Oke, Kak Syifa Khairunisa sebelumnya mendaftarkan diri untuk sesi konseling pada hari ini. Jadi pada konseling hari ini kita mungkin akan menggunakan pendekatan self-center counseling. Sebelumnya Kak Syifa udah tahu belum apa itu self-center counseling? Belum sih Bu. Belum ya. Jadi untuk pendekatan ini di mana fokus dalam konseling pada hari ini berfokus pada Kak Syifa. Jadi yang dimana selaku konseli berhak mengutarakan pendapatnya, dan ibu pun sebagai konselor tidak boleh menjudge atau menghakimi Nak Syifa. Jadi pada konseling ini bertujuan agar Nak Syifa bisa merasa lega, merasa didengar, dan harapannya kita bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang Kak Syifa sedang hadapi saat ini gitu ya. Baik, setelah itu apakah Kak Syifa sudah mengerti dengan konseling pendekatan self-center counseling ini? Sudah mengerti. Baik, pada konseling hari ini pun ibu sangat mengedepankan kerahasiaan, asas kerahasiaan, yang dimana semua informasi yang Kak Syifa sampaikan ke ibu pada hari ini itu bersifat rahasia dan tidak akan ibu beberkan ke manapun, pihak manapun gitu ya. Dan harapannya Kak Syifa sendiri sudah siap dan sedia untuk sesi konseling pada hari ini. Apakah Kak Syifa sudah bersedia pada sesi konseling pada hari ini? Sudah bersedia. Oke. Jadi untuk berjalannya konseling kita pada sesi ini akan berjalan selama 20 sampai 30 menit ke depan, yang dimana Kak Syifa boleh mengutarakan apa yang sedang Kak Syifa rasakan ya. Oke. Baik, lalu lantas bagaimana permasalahan yang sedang Kak Syifa hadapi pada akhir-akhir ini? Sebenarnya akhir-akhir ini saya lagi ngerasa kalau saya nggak tahu arah hidup saya mau dibawa kemana sih Bu. Jadi ada pressure di saya kuliah itu kan sambil kerja ya Bu, ditambah dengan tuntutan dari keluarga saya yang sebenarnya saya adalah yang memenuhi ekonomi keluarga tersebut. Baik, berarti saya paham apa yang Kak Syifa rasakan mungkin. Baik, Kak Syifa, bagaimana perasaan Kak Syifa akhir-akhir ini? Sebenarnya akhir-akhir ini saya lagi ngerasa saya nggak tahu hidup saya mau dibawa kemana sih Bu. Karena saya kuliah itu kan sambil kerja, ditambah dengan saya membantu perekonomian keluarga juga, di mana saya harus menyeimbangkan antara kuliah dan kerja saya serta masalah keluarga saya. Lantas apa yang Kak Syifa rasakan? Kak Syifa merasa lelah atau merasa bingung? Di detik ini saya merasa lelah banget sih Bu untuk menyeimbangkan antara waktu untuk kerja, waktu untuk mengerjakan tugas kuliah, dan memikirkan pressure dari keluarga saya. Karena jujur pressure-nya itu dari masing-masing bidang sih. Kayak di tempat kerja saya ada tekanan dari atasan saya untuk menyelesaikan kayak closingan, terus belum lagi ngehandle schedule proyek-proyek, schedule pesanan-pesanan beton gitu.
Ditambah juga tugas kuliah yang emang itu urgent sih Bu, jadi saya merasa sangat burn out. Saya mengerti perasaannya Kak Syifa dengan kesibukan yang Kak Syifa rasakan. Wajar sekali untuk Kak Syifa merasa kelelahan secara mental dan mungkin fisiknya juga merasa burn out itu tadi. Eh, bagaimana bagaimana di kondisi lingkungan di pekerjaan Kak Syifa sendiri? Apakah tuntutan dari pekerjaan juga memburu-buru Kak Syifa? Jujur dari tempat kerja sendiri, mungkin dari atasan saya itu mereka fine-fine aja sih, mereka cukup memberi saya waktu, tapi tekanan dari pihak eksternalnya yang membuat saya agak merasa sedikit tertekan, dimana saya harus memenuhi permintaan-permintaan mereka di sela-sela, dikarenakan jam kerja saya tuh waktunya fleksibel, jadi saya juga menghandle tim eksternal di mana saya harus menerima telepon-telepon dari mereka. Jadi kadang saya bisa dibilang multitasking, tapi multitasking itu membuat saya semakin lelah, baik pikiran maupun fisik sih. Yes, Kak Syifa. Pasti apa yang Kak Syifa rasakan benar-benar valid, dan itu tuh benar-benar pasti kelelahan itu benar adanya gitu loh. Apalagi yang dimana Kak Syifa sampaikan sendiri, Kak Syifa harus ya istilahnya Kak Syifa harus menerima, harus tetap profesional menerima telepon customer di jam yang Kak Syifa ucapkan tadi, fleksibel gitu ya. Lantas bagaimana Kak Syifa menghadapi, mengontrol ketika misalkan Kak Syifa sedang kelelahan, bagaimana Kak Syifa mengontrol rasa lelah itu sendiri agar tetap stabil ketika menghadapi klien? Jujur sampai detik ini saya belum bisa dibilang stabil Bu, karena saya masih belum bisa membagi waktu. Tapi saya di detik ini ngerasa kalau pekerjaan saya itu membuat fokus saya hilang, baik di tempat kuliah maupun di kehidupan sehari-hari saya. Jujur dengan pekerjaan yang tidak tertata rapi itu membuat saya kehilangan fokus. Jadi apa yang saya kerjakan itu tidak selesai dengan tepat waktu, terutama tugas kuliah saya. Jadi saya merasa Stuck. Jadi saya merasa stuck di posisi saya karena pekerjaan yang tidak selesai, Menumpuk gitu ya. menumpuk. Ya sih Kak Syifa, pasti berada di posisi itu kita menjadi kebingungan pekerjaan mana dulu yang harus kita kerjakan. Kak Syifa merasa ya itu tadi yang fokus Kak Syifa jadi terbagi-bagi antara perkuliahan lalu ke kerjaan sendiri, yang dimana walaupun itu fleksibel bisa kapan saja, tapi itu tetap merupakan tuntutan seperti itu ya Kak Syifa ya. Betul. Lantas bagaimana dari apakah terdapat kesalahan tersendiri ketika menghadapi customer, atau bagaimana customer di lapangan gitu? Apakah ada sesuatu yang membuat Kak Syifa kesel atau marah atau bagaimana gitu kan? Kadang ada beberapa tim eksternal yang mereka secara komunikasi kurang baik Bu. Mereka menggunakan nada tinggi yang mana itu mempengaruhi emosi saya. Jadi emosi saya itu kadang masih suka ke bawah dengan nada yang mereka berikan ke saya. Ditambah karena mereka itu bagian dari perusahaan saya, jadi saya tidak bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran saya yang terpendam. Misalnya kayak saya lagi emosi atau yang mereka sampaikan ke saya itu membuat saya sakit hati, itu saya nggak bisa sampaikan karena di
tempat kerja itu saya merasa harus profesional. Hal tersebut yang menambah pikiran saya, ditambah ketika di rumah saya ada beberapa masalah yang secara ekonomi itu harus saya yang selesaikan. Baik, jika benar sih apa yang Kak Syifa sampaikan, benar-benar perasaan Kak Syifa itu benar-benar membuat saya ikut merasakan apa yang Kak Syifa rasakan, yang dimana jika saya pun berada di posisi Kak Syifa sendiri, pasti saya juga merasa lelah, yang dimana hal tersebut alami sekali dialami oleh manusia kayak Kak Syifa. Lantas jika kita beralih ke permasalahan yang berada di rumah, bagaimana kekesalan apa yang Kak Syifa rasakan ketika di rumah? Apakah ada kesulitan yang Kak Syifa rasa sulit dibagikan ke orang-orang di rumah sendiri? Jujur karena aku sendiri paham akan apa yang keluarga aku rasain, jadi aku ngerasa aku adalah tempat penampungan emosi mereka, tempat penampungan masalah-masalah mereka. Jujur untuk membuat kesalahan itu aku sama sekali menghindari, karena aku tahu di keluarga sendiri itu ada banyak masalah yang terjadi, dan di sana aku sangat diandalkan sebagai problem solving. Aku diandalkan sebagai problem solving atas kesalahan-kesalahan keluarga aku sendiri. Wow, sejujurnya itu benar-benar hal yang merupakan tanda di mana Kak Syifa memiliki kesehatan, kecerdasan emosional yang sangat baik. Tandanya Kak Syifa memiliki kecerdasan yang dimana nggak semua orang tuh bisa mengelola emosinya. Nah, namun pada sesi konseling ini bagaimana cara Kak Syifa ketika menghadapi hal itu? Kayak pastikan Kak Syifa pernah menghadapi rasa lelah-lelahnya ya dalam permasalahan yang dihadapi. Apakah Kak Syifa mengutarakan atau setelah diutarakan Kak Syifa merasa kayak berusaha untuk Kak Syifa berusaha untuk memperbaiki respon atau ekspektasi Kak Syifa sendiri, atau bagaimana? Sampai saat ini aku masih belum berani mengeluarkan apa yang aku rasain sih, Bu. Emosi aku masih banyak yang terpendam. Berarti Kak Syifa ya, gak apa-apa. Untuk dengan sana sendiri aku masih lewat dengan cara nangis sendirian mungkin. Jujur saya juga nggak tahu harus gimana lagi. Setiap kali saya pikir ada jalan keluar, selalu ada masalah baru yang muncul dari keluarga saya. Kalau ditanya soal perasaan, yang saya rasakan adalah saya capek, saya sangat amat lelah dengan keadaan yang berulang. Saya cuma pengen semuanya baik-baik aja, tapi sampai sekarang saya masih nggak tahu apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki keadaan saya. Mungkin kalau saya tahu bagaimana cara menyelesaikannya, saya nggak akan sedih ini dan sedepresi ini sih, Bu. Karena sampai detik ini saya masih belum tahu cara saya menyelesaikan dari masing-masing perkuliahan, pekerjaan, atau keluarga. Saya nggak tahu harus menyelesaikannya dari yang mana dulu. Lantas bagaimana jika Kak Syifa menghadapi kesedihan yang mendalam itu sendiri? Apakah Kak Syifa mendatangi teman atau bagaimana menyelesaikan permasalahan ketika sedih itu datang? Kak Syifa sampaikan kan nangis sendiri gitu ya. Sebenarnya saya memahami kalau di sekeliling saya itu banyak orang-orang yang care sama saya,
siap membantu saya Bu. Tapi di sisi lain karena saya tahu mereka pasti punya masalahnya sendiri, saya memilih untuk menguatkan diri saya sendiri Bu. Ketika saya nangis, saya berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa semua masalah yang datang ke saya akan selesai, bahwa pekerjaan yang belum selesai itu akan bisa saya selesaikan. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau memang saya lelah Bu. Saya memahami apa yang Kak Syifa rasakan. Kak Syifa merasa lelah dan ya mungkin kalau dari cerita Kak Syifa sendiri, Kak Syifa merasa setiap orang punya permasalahannya sendiri. Dengan begitu Kak Syifa memilih untuk permasalahan Kak Syifa sendiri di kamar, mungkin menangani sendiri. Tapi perlu Kak Syifa ketahui bahwasannya dengan Kak Syifa memiliki kedekatan dengan seseorang, Kak Syifa memiliki sahabat atau Kak Syifa memiliki teman, teman itu justru memiliki rasa kasih sayang yang dimana ingin berbagi kesedihan, kebahagiaan, seperti itu. Terus Kak Syifa sendiri apa hal yang selain merasa teman-teman Kak Syifa sudah memiliki permasalahan, apa hal yang bikin Kak Syifa kayak merasa permasalahan Kak Syifa tidak harus diutarakan kepada teman-teman Kak Syifa? Apa Kak Syifa memiliki ketakutan tertentu atau bagaimana? Iya, saya lebih punya trauma sih Bu, karena waktu itu saya sempat cerita tentang masalah saya, tapi orang yang menjadi pendengar itu mereka malah membandingkan apa yang saya alami dengan apa yang mereka alami. Hal tersebut membuat saya kayaknya lebih bisa dipendam sendiri, dan saya bisa lebih nyari solusinya sendiri dibandingkan saya harus mendabulkan emosi saya ke orang yang memang Belum siap untuk menjadi pendengar sih Bu. Benar. Perasaan Kak Syifa benar valid dan patut ibu mengerti perasaan apa yang Kak Syifa rasakan. Baik, jadi Kak Syifa sendiri pun belum siap untuk berbagi permasalahan Kak Syifa gitu ya, kalau untuk menceritakan gitu ya. Baik Kak Syifa, dari permasalahan yang Kak Syifa utarakan tersebut, sepertinya rasa kelelahan secara mental Kak Syifa sendiri bisa Ibu rasakan. Ibu ikut memahami dan menelusuri kedalaman diri Kak Syifa sendiri. Lalu Ibu juga jadi lebih paham mengenai sudut pandang Kak Syifa, dan seperti permasalahan yang Kak Syifa rasakan, apakah Kak Syifa setelah ini mengetahui apa yang seharusnya Kak Syifa lakukan? Yang saya rasain sih, saya sadar kalau ternyata saya bisa sampai detik ini karena di dalam diri saya percaya bahwa saya bisa melewati semuanya walaupun saya sendirian Bu. Tapi dengan apa yang Ibu bilang, saya jadi ngerasa kalau saya masih punya orang lain yang bisa membantu saya walaupun mereka belum siap jadi pendengar, tapi saya percaya bahwa ada orang lain yang lebih siap jadi pendengar ini. Harapannya apa, harapan Kak Syifa setelah sesi konseling pada hari ini? Saya berharap saya bisa mengembalikan diri saya ke awal, dimana saya bisa manajemen waktu saya untuk membagi ketika kerja, ketika kuliah, dan ketika ada masalah keluarga datang. Saya harap dengan saya konseling ke Ibu, saya jadi lebih sadar bahwa mental health saya
berkembang. Dari hari ini ibu bisa ikut merasakan bahwasannya Kak Syifa itu merupakan orang yang sangat tegar dan profesional gitu ya istilahnya. Satu sisi Kak Syifa harus fokus pada perkuliahan, lalu di sisi lain Kak Syifa fokus lagi dengan pekerjaan. Jadi dari apa yang ibu terima dari Kak Syifa, Kak Syifa sendiri merasa bahwa Kak Syifa kehilangan dimana merasa kehilangan jati dirinya ya, yang dimana kesulitan manajemen waktu, lalu kesulitan mengelola permasalahan yang ketika berada di rumah juga. Habis itu namun Kak Syifa sendiri pun menyadari sendiri bahwasannya Kak Syifa telah berusaha untuk mengelola itu sendiri dan itu patut diapresiasi. Lalu pada konseling ini pun ibu membantu Kak Syifa untuk menyadari bahwasannya Kak Syifa sendiri telah melakukan yang terbaik untuk diri Kak Syifa, yang dimana Kak Syifa sendiri sudah berusaha mengelola waktunya, lalu Kak Syifa mengembalikan semangat untuk bisa kembali maju istilahnya. Pada hari ini Kak Syifa merasa low nih, lalu dengan hari kan terus berjalan gitu ya, Kak Syifa besoknya kembali bekerja dan kembali untuk ke lingkungan perkuliahan, yang dimana tugas pun yang Kak Syifa ceritakan tadi, tugas pun sebenarnya memiliki banyak tuntutan juga, namun Kak Syifa merasa hal ini harus dijalani, harus tetap dilaksanakan. Kak Syifa nggak berhenti di situ aja, Kak Syifa tetap melaksanakan itu, walaupun Kak Syifa sendiri tadi bilang bahwa hal-hal tersebut membuat Kak Syifa burn out. Mungkin jika pada konseling kali ini Kak Syifa merasa masih kesulitan dalam pelaksanaannya, mungkin ibu akan melakukan mungkin kita akan menjadwalkan sesi konseling selanjutnya, yang dimana kita dapat menggunakan pendekatan konseling yang lain untuk mengataskan permasalahan yang telah Kak Syifa sampaikan tadi, yang dimana Kak Syifa merasa burn out, yang dimana kita kesulitan mengelola waktu, lalu permasalahan lain yang sebagaimana mungkin lebih mudah untuk diselesaikan dengan pendekatan konseling yang lain. Seperti itu Kak Syifa. Iya, pada kesempatan kali ini bagaimana perasaan Kak Syifa? Apakah sudah lega setelah melakukan konseling? Setelah saya konseling sama ibu, perasaan saya sudah lega. Perasaan saya sudah divalidasi, bahwa lelah saya juga sudah divalidasi sama ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Kak Syifa. Harapannya setelah konseling pada hari ini, ya walaupun mungkin belum sepenuhnya pulih, harapannya Kak Syifa bisa terus menjadi versi terbaik dari Kak Syifa di hari-hari selanjutnya gitu ya. Oke, baik. Mungkin cukup sampai sini aja ya. Mungkin kurang lebihnya kalau ibu jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan kita jadwalkan untuk sesi konseling selanjutnya ya Kak Syifa. Boleh. Oke. Hati-hati di jalan ya.